Lalu fungsi distribusi kumulatifnya, CDF-nya, F besar. Anda ingat F besar kan integral dari F kecil kan? Iya. Jadi F besar itu rumusnya adalah integral dari F kecil secara umum. Integral secara umumnya min tak hingga sampai X kalau secara umumnya. Kalau batasnya sudah pakai X, Anda jangan pakai Fx dx, pakai huruf lain, misalnya Fs ds, Fc dt, silakan. Ya. Nah, Fx ini nanti kita buat untuk per wilayah ini. Pertama, nanti kita bedakan. Yang lain ini tadi ada kalau X-nya kurang dari A dan X-nya kurang dari B. Urutannya boleh di atas di bawah, dibalik apa-apa. Misalnya yang di bawah untuk nanti X-nya misalnya lebih dari B, lalu yang di tengah adalah X yang antara A dan B. Lalu yang paling atas misalnya untuk X yang lebih kecil dari A. Ya. Ya. Perhatikan. Nah, kalau kita mau mengintegralkan Fs di Fs ds, ya, untuk fungsi Fs ini kita lihat wilayahnya, wilayah definisinya. Kan ini X kurang dari A yang paling atas. Kalau X kurang dari A itu 0, karena yang seper B min A kan kalau X-nya antara A dan B berarti 0, berarti yang diintegralkan ini sebenarnya kalau X-nya kurang dari A itu kita mengintegralkan batasnya sampai X, tapi yang kita integral fungsi 0 ya, ds. Baru kalau X-nya antara A dan B kita mengintegralkan ya, dari min tak hingga sampai X seper. Nah, Fs-nya ini gunakan rumus yang seper B min A ds ya. Kemudian kalau yang X-nya lebih dari B ya tentu kita integralkan dari min tak hingga sampai X. Kemudian perhatikan, saya akan jelaskan dulu sebelum yang terakhir ini hasilnya dulu. Kalau integral 0 kan selalu 0 ya. Iya. Nah, lalu kalau yang integral min tak hingga sampai X, kalau X-nya antara A dan B, ingat bahwa dari min 3 sampai A itu nilai fungsinya 0. Maka ini bisa direduksi menjadi integral dari 0 saja sampai X seper B min A ds. Ini konstan. Hasilnya nanti akan sama dengan ya. Ya, X X per B per A ya. Nah, kemudian yang ini pun per definisi adalah integral min tak hingga sampai X, tapi langsung saja kita buat batasnya saya tuliskan dari min tak hingga sampai A dari 0 F 0 ds ditambah ya, Anda belum belajar ini. Saya kira Anda sudah SMA belajar integral itu batasnya bisa dipecah-pecah. Kalau min tak hingga sampai X bisa ada min 3 sampai A sampai lalu X A ya. sampai B. Nah, ketika A sampai B yang diintegralkan adalah fungsi seper B min A ds. Lalu yang di sini integral dari B sampai tak hingga sampai X. Ingat X-nya lebih dari B. Ya, X-nya lebih dari B. Jadi batas X ini lebih besar dari B. Tapi ketika X lebih dari B nilainya 0. Maka yang integral adalah 0 ds ya. Berarti hasil yang pertama 0, hasil yang terakhir 0. Integral ini berapa? Integralnya kan hasilnya X per B min A dengan batas bawah X-nya itu mulai dari A sampai B. Kalau dimasukkan batasnya B ya, seper B min A dikali batas atas B dikurangi batas bawah A 1 kan? Iya. Maka hasilnya ini sama dengan 1. Ini ya guys. Nah, sehingga kita mendapatkan fungsinya itu seperti ini. Ini begini tuh, lihat. X min A. Semangat ya guys ya. Karena batasnya ini harus dari Tuh ya, lihat tuh. Ngevlog gua. Masalah guys.
guys. Ulang. Tuh guys. Yang ini DS. Yang nonton video ini sehat-sehat ya. Yang ini. Tuh jadinya gitu tuh. Kalau digambar ini F kecil, ini F besar, F kecil itu ini yang merah, F besar, kalau ini A, B, di bawah A itu 0. Nah ini apa namanya fungsi linear dengan gradien B min A, super B min A, garis lurus. Kalau ini 1, 0, maka grafiknya nanti 1. Ini grafik CDF-nya ya, ini PDF, CDF. Di foto aja biar kita sendiri. Siap. Jangan di foto aja, nanti nyalin ini belakang. Jadi kita mendapatkan CDF dan PDF seperti ini. Nanti ada yang ngirim ya. Kirim ke grup itu setelah catatannya di foto. Iya, Pak. Berikut seperti biasa kalau kita mempelajari variabel acak, kita tertarik untuk menghitung min atau ekspektasi X. Bisa. Ya, integralnya direduksi dan kita sampai itu saja X dx, ya, X fx dx lalu kita integralkan ya. Ini ada segera bisa cek, ini tidak sulit. Ekspektasi x kuadrat, integral a sampai bx kuadrat fx dx, manipulasi sedikit, Anda mendapatkan ini. Lalu kita gunakan rumus variansi X, ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Yang depan ini ekspektasi X kuadrat, yang belakang ekspektasi X yang dikuadratkan. Ya. Min ini tadi A plus B per 2 itu posisinya dari tengah-tengah sini, A plus B per 2 ini. Min. Kalau misalkan Ekspektasi X dari X benar. tidak seimbang. Nah, variansinya tentu tergantung pada A besar kecilnya. Kalau A dan B-nya di dekat, B min A kecil, variasinya kecil, variansinya kecil. Kalau A dan B jaraknya besar, variasinya besar, lebar, variansinya pun besar. Jadi variansi itu ukuran penyebaran. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang terkenal juga nanti ada distribusi gamma. Nah, mengapa dinamakan distribusi gamma? Ini karena terkait dengan nanti yang namanya fungsi gamma. Di dalam matematik kita ada belajar ada fungsi gamma, fungsi beta dan lain-lain ya. Ini fungsi gamma. Nah, fungsi gamma itu apa? Fungsi gamma itu didefinisikan seperti ini. Ya. Fungsi gamma notasinya dengan huruf ini. Ini huruf gamma. Gamma huruf besar. Kalau huruf gamma kecil kan begini kan. Ini gamma besar. Ini kappa huruf Latin K. Ya nggak harus pakai huruf Latin, tapi kalau gammanya pakai huruf ini namanya fungsi gamma. K-nya bisa diganti huruf A, B, C, X, juga silahkan saja. Tapi syaratnya K-nya harus lebih dari 0. Nah, definisinya itu apa? Gamma K ini integral 0 sampai K hingga P pangkat K min 1 kali E pangkat min P dt, integral ini ya. Nah, nilai-nilai dari fungsi gamma itu contohnya kalau K-nya diganti 1 ya Pak, kalau K-nya diganti 1 gamma 1
menjadi integral 0 sampai tak hingga P pangkat 0 P pangkat 1 min 1, P pangkat 0 kan? Iya, P pangkat 1. E pangkat min T. Iya. Tinggal integral E pangkat min T saja. Berapa integral E pangkat min T? Integral E pangkat min Min E pangkat min T. tetap Ya, artinya batasnya 0 sampai tak hingga. integralnya Kalau integral E pangkat T kan E pangkat T. Iya. Kalau E pangkat min T integralnya min E pangkat min T. oh, Kalau batasnya dimasukkan tak hingga, E pangkat min tak hingga menuju 0. iya. Jadi hasilnya nanti akan sama dengan yang 0 dikurangi, kalau E nya diganti 0, T nya diganti 0, dikurangi E pangkat Min 0. Iya. E pangkat 0 kan 1. Iya. 0 tambah 1 sama 1. Sehingga kita peroleh apa gamma, kalau K nya 1 itu nilainya sama dengan 1. Kalau K nya 0 nggak boleh, K nya harus positif. Iya. Minta enggak? Kalau K nya 2 Anda bisa hitung. Kalau K nya 2 berarti Anda nanti menghitung integral T pangkat 2 min 1 dari T E pangkat min T dt. Itu bisa diselesaikan dengan integral parsial. Di kalkulus sampai mana materinya? Integral udah belum? Ya udah. Integral parsial. Iya. Berarti Anda sudah bisa. K nya 2 Anda bisa hitung nanti berapa. Nanti secara umum Anda bisa cek bahwa gamma K itu bentuknya bisa dituliskan sebagai K min 1 kali gamma K min 1. Ya. Dan kalau K-nya merupakan bilangan asli, gamma n itu n min 1 faktorial. Dan ini yang spesial, kalau gamma setengah itu sama dengan akar pi. Ya. Saya nggak akan bahas di sini buktinya. Silakan ini kalau Anda tertarik untuk membuktikan. Saya ini ganti laptop. Saya biasanya kalau kita bisa menggambar fungsi gamma ini. Kita bisa menggambar fungsi gamma. Ya, ini grafik fungsi gamma. Wow. Untuk sebentar. Gamma itu ada macam-macam, nanti ada incomplete gamma, yang gamma function. Ya, ini yang kalau gamanya positif itu daerah yang ini ya, yang biru ini. Ini kalau gamma K-nya lebih dari 0. Oke, saya nggak fokus itu. Nah, sekarang ada fungsi distribusi kontinu yang distribusinya gamma itu kalau PDF-nya bentuknya ini. Ya. Jadi suatu variabel acak kontinu di Kx dikatakan berdistribusi gamma dengan parameternya ada 2, K dan Theta. Ini huruf Latin, K dan Theta. Jika PDF-nya memiliki bentuk Fx sama dengan seper Theta pangkat K, gamma pangkat K, X pangkat K min 1, E pangkat min X per Theta. X-nya lebih dari 0, and 0 otherwise, artinya kalau X-nya kurang dari 0, nilainya sebenarnya 0 ya. Jadi diperhatikan juga ini penting ya, kalimat 0 otherwise itu artinya ini 0 kalau fx-nya lebih kecil dari 0. Kita nanti Anda akan tahu bahwa nantinya K merupakan parameter bentuk dan Theta nanti disebut sebagai parameter lokasi, ada di sini. Kalau kita menggambar grafik dari PDF ini untuk beberapa nilai K, dan di sini ada contoh ya, beberapa grafik untuk nilai K. Kalau K-nya setengah
petanya nih apa namanya tidak spesifik ya. Kalau K-nya setengah itu turun seperti ini, kalau K-nya 1 ini mulai dari sini turun seperti ini, kalau K-nya 2 bentuknya naik dulu baru turun, kalau K-nya 3 nanti akan juga naik dulu tapi agak bergeser ke kanan, naik ini terus turun. Jadi bentuknya apa namanya bervariasi. Makanya tadi kita katakan bahwa apa namanya K ini merupakan shape parameter bentuk karena akan mempengaruhi bentuk dari grafik PDF-nya. Karena F ini PDF, maka tentu integralnya harus 1. Karena F PDF, maka integralnya harus 1. Integral minta hingga sampai beta hingga dari F X yang dipetakan atau beta dipetakan dx ini harus sama dengan 1 karena PDF. Ya tentu kita harus bisa membuktikan. Cuman lagi-lagi karena tadi x-nya yang fungsinya. Jadi kalau ini seper beta pangkat K lalu gamma K Ini yang ini dah X pokoknya. pangkat K min 1 Kalau mau lebih jelas. per beta. Kalau ini diintegralkan dari 0 sampai tak hingga ya, karena kan ini definisinya dari 0 dx ini nilainya harus sama dengan 1 ya, tentu ini perlu ditunjukkan. Perlu ditunjukkan. Pakai integral parsial, saya tidak akan tunjukkan. Ya, jadi pakai integral parsial, saya nggak akan tunjukkan di sini. Kalau saya ditunjukkan. Silakan aja ini masalah integralan. Nah lalu untuk PDF-nya integral dari aslinya minta hingga sampai x. Ya asli minta hingga sampai x, tapi karena yang fungsi ini adalah untuk x positif, maka cukup kita beri batas dari 0 sampai x saja. Dan integral ini tidak selalu sederhana kalau dihitung, kecuali untuk beberapa nilai k. Makanya di sini dibuat bentuk umum saja. Nah ini kalau bentuk umumnya, kalau k-nya sama dengan n, kita bisa mendapatkan bentuk umum. Jadi saya lewati aja ini. Nah kemudian kita ingin membuktikan apa namanya, ingin menghitung ekspektasinya. Jadi setiap kali kita membahas distribusi, sesuatu yang menarik adalah kita ingin mengetahui min dan variansinya, ekspektasi x-nya. Perhatikan, ekspektasi x-nya ini adalah integral x fx, ya, integral x kali fx dx. Ya, fx-nya sama kan dengan yang di atas di papan ini kan? Iya. Yang di dalam integran kan? Integral. Oke, jelas ya garis pertama? Integral 0 sampai tak hingga x fx dx. Nah lalu kita ingin menghitung bagaimana kita menghitung integral ini. Iya, jalan. Integralnya terhadap x, maka selain x adalah konstan. Maka yang seperti pangkat K dan gamma K ini ditulis di depan tanda integral. Karena konstan. Ya, ini konstannya. Tulis di depan tanda integral, gitu kan? Lalu Anda lihat di sini ada x. Jadi satu.
ada X, ada X pangkat K min 1 disatukan menjadi X pangkat 1 plus K min 1. Ya ini sebenarnya 1 plus K min 1 kan K juga, ada K kan. Tapi ini trik saja, ini kita tidak tulis 1X bukan X pangkat K, tapi kita tulis sebagai X pangkat 1 plus K min 1. Oh iya. Sementara yang suku ini apa kan faktor kali nih. berikutnya E pangkat min Bisa, X per theta tetap ditulis X pangkat min per theta. Ya. Ini kan X pangkat 1 kan. Ini kalau program Nah sekarang ini trik di baris berikutnya. Oh iya. Perhatikan. distribusi apa cuman komutasi. Integral ini yang sama dengan 1 itu untuk sembarang theta maupun untuk sembarang K. Ya. Kalau K-nya saya ganti dengan angka misalnya angka 2, berarti theta kuadrat gamma 2 ini 2, Min itu hasilnya 1. K-nya saya ganti angka 10, theta pangkat 10, gamma 10, X pangkat 10 min 1, dx juga hasilnya 1. 1. Dan secara khusus kalau saya ganti theta-nya dengan seperti theta. Kalau K-nya saya ganti dengan K plus 1, Hah? lalu gamanya K-nya juga saya ganti dengan K plus 1, Was. lalu X pangkatnya K-nya juga saya ganti dengan K plus 1, lalu E pangkat ini nggak ada K-nya, kita baca X per theta dx hasilnya berapa integral yang bawah ini tanpa menghitung. Apa? Kan tadi sudah saya bilang kalau K-nya ganti angka 2 hasilnya 1, iya. Kalau saya ganti K plus 1 hasilnya berapa? K plus 1. 1 juga. Kok bingung? Oh iya. Kan ini Berapapun. peluang potongan. Diganti berapapun K-nya tetap 1, termasuk diganti K plus 1 juga hasilnya tetap sama dengan 1. 1. Coba Cik, jelasin Cik. Jadi integral itu harus sama dengan 1. Tanpa menghitung. Perhatikan, lanjut. Maka kita menulis ini integral ini. Ya. Seperti yang ada di papan tulis. Ini nanti nilainya akan sama dengan 1. Tapi ekspresi yang baris kedua dan baris ketiga kan beda. Iya. Coba kita lihat yang sama ekspresi baris kedua dan ketiga. Sama. Perhatikan. Iya. Ekspresi baris kedua dan ketiga. Yang X pangkat K min 1, X pangkat 1 plus K min ini sama dengan ini. Iya. Sudah sama kan? Iya. dx integral. Lalu di bawah ada Atas sama bawah. Gamma pangkat 1. gamma pangkat Satu plus theta pangkat K, gamma K. Di bawah juga sudah ada. Iya. Nah, yang muncul baru
di bawah ini ada ini Theta pangkat 1 plus K ya? Iya. theta pangkat 1 plus K gamma 1 plus K. Ah, Biar hasilnya sama dengan baris yang kedua, kita kalikan di atasnya dengan sama. ini theta pangkat 1 plus K gamma 1 plus K. Iya. Kan ini kalau dicoret habis gitu kan. Jadi satu Iya. per Baris sama atas, kan, baris iya, kedua dan baris ketiga. hijau. Ya. Nah, Oh, iya. sehingga karena yang saya tulis, yang saya warnain biru ini sama dengan 1, Oh iya. ya, maka kita hasilnya tinggal ini saja. Yang konstanta. Theta pangkat 1 plus K Sama kita. gamma 1 plus K Iya, ini di luar nalar. dibagi theta pangkat K gamma K. Nah, lalu kita akan memanfaatkan sifat dari fungsi distribusi atau sifat dari fungsi gamma. Perhatikan di sini yang pembilangnya gamma 1 plus K, Iya. bawahnya gamma K. Iya. Beda kan? Beda. Nah, sekarang ternyata ini nanti disederhanakan. Kita lihat sifat dari gamma K. Ya, ini teorema 331. Gamma K sama dengan apa? K Kamin 1 min 1 kali gamma Gamma. Kamin 1 K Kamin 1 min 1. Kalau K-nya saya ganti K plus 1, apa jadinya? K plus 1 min 1 gamma K plus 1 Maka gamma Ya. K plus 1. K plus 1 K plus 1 sama dengan K plus 1 min 1 K berarti ya. K K plus 1 min 1. min 1 minus 1 gamma K plus 1 min 1 K plus 1 min 1 min 1 gitu kan? Iya. ya. Hasilnya apa? K. Sama dengan K. K K gamma K yang ini Gamma gamma K. K gamma K. K. Ya. Jadi Anda lihat gamma K plus 1 sama dengan K kali gamma K. Iya. Ya. Oh yang. Kita lihat kembali ke sini. Gamma yang atas. tadi yang diomongin Perhatikan. Yang gamma K 1 plus K dengan K plus 1 gamma ya. Iya sama. Berarti yang gamma 1 plus K kita tulis sebagai yang ini, Ya. yang gamma 1 plus K. Yang gamma 1 plus K ini menjadi gamma K kali gamma K, Oh iya. ya kan? Iya. Nah lalu yang Theta. oh iya theta pangkat 1 plus K dibagi theta pangkat K, ya, yang theta pangkat 1 kali theta pangkat K, theta pangkat K dibagi theta pangkat K kan habis kan? Sehingga yang tersisa tinggal theta. Theta. Theta lalu K gamma K, lalu di sini gamma K, gamma K nya dibagi habis, Jadi- yang tersisa K Theta. tinggal K theta K theta. Theta. kok simpel Jelas? berarti dia menghitung integral Berarti nanti nanti kalau misalkan kita langsung K Theta. Perlu difoto nggak ini? Foto-foto. perlu Foto terus dibagi. Asna Asna. share to group Ada grup kan? ada Prof Baik, sekarang saya ingin Anda kerjakan hitung ekspektasi dari X kuadrat. Tinggal memodifikasi sedikit ini. Di bawahnya ada kali ya. Oh, enggak. Nah, saya ingin Anda waktu kurang lebih 10 menit lah kira-kira. Hitung ekspektasi X kuadrat sama dengan apa. Argumentasinya agak mirip, tinggal apa namanya yang sedikit modifikasi. kelihatan enak X kuadrat ya hilang ini
Integral. Ini kan di sini 2 plus K, 2 plus K-nya diusung ke sini, jadinya theta pangkat 2 plus K gamma, jadinya di sini 2 plus K, terus per theta pangkat K ini masukin aja ke sini. Terus ini di integralin, terus bawahnya 0 plus 1 theta, lalu 1 per theta pangkat 2 plus K gamma 2 plus K kali X pangkat 2 plus K min 1 kali pangkat min X per theta dx. Lalu ini kan 1, jadinya dikali 1 aja. Nah kalau misal untuk bagian ini itu dicoret theta pangkat K-nya gitu. Jadinya tinggal theta pangkat 2 aja kan. Iya. Nah, lalu theta pangkat 2 gamma 2 plus K per gamma K. Terus theta kuadrat K plus 1 ini dari sini. Jadi gamma K plus 2 sama dengan K plus 2 kurang 1 gamma K plus 2 kurang 1 K plus 1 gamma K plus 1 K plus 1 gamma K plus 1 itu kan sama dengan K gamma K. Jadinya K plus 1 K gamma K gitu. Terus tinggal dimasukin aja ke sini. Terus ini gamma K-nya dicoret, jadinya tinggal theta kuadrat kali K plus 1 K gitu deh. Yeay. Ya, bagus, makasih Mbak. Tadi sudah diperoleh ekspektasi X kuadrat, maka Anda tentu bisa melanjutkan mencari variansinya. Variansinya nanti sama dengan K kali theta kuadrat. Nah, untuk distribusi gamma, selain tadi kita mencari min dan variansi dengan menggunakan definisi integral, Anda juga bisa menggunakan fungsi pembangkit momen seperti yang waktu di skrip kita lakukan. Ya, kita bisa menghitung ekspektasi mxt fungsi pembangkit momen. Ya, mxt fungsi pembangkit momen. Kalau continue tentu mxt ini adalah sama dengan ekspektasi dari e pangkat tx. Ya. Nah, karena continue ini integral untuk distribusi gamma 0 sampai tak hingga e pangkat tx kali fx-nya distribusi gamma, dan bentuknya seperti ini. Ya. Ya, ini sama, hanya menghitung integral saja akhirnya di sini. Konstannya ditaruh di luar, lalu integral ini, ya. Integral ini, ya. Cuman untuk menghitung integral ini kita harus pakai substitusi. Misalkan U-nya sama dengan itu, sama dengan ini, lalu kita peroleh seperti ini. Nah, lalu dari hasil ini, nah ini sama dengan 1, ini udah. Maka kita dapatkan fungsi pembangkit momennya mxt sama dengan ini 1 min theta t pangkat minus k. Ya. Syaratnya t-nya harus kurang dari sepertheta. T-nya kurang dari sepertheta itu agar nanti hasilnya integral ini benar-benar 1. Lalu setelah mxt kita peroleh, Anda bisa mencari turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya. T-nya diganti 0, maka kita nanti bisa mendapatkan ekspektasi dari X pangkat ya turunan ke berapa. Kalau turunan ke R ya kita dapatkan X pangkat R. R-nya 1 berarti ekspektasi X, R-nya 2 ekspektasi X kuadrat, dan hasilnya akan sama seperti yang sudah kita peroleh. Ini ada bentuk umumnya, ini bagus untuk distribusi gamma fungsi pembangkit momennya dan ekspektasi X pangkat R-nya. Ya. Anda bisa cek hasilnya sama. Itu distribusi gamma, itu bisa dipakai untuk banyak situasi yang memodelkan waktu hidup bagi suatu mesin atau apa bisa. Yang kedua gamma, tadi pertama uniform, yang kedua gamma, yang ketiga distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial ini kasus khusus dari distribusi gamma. Distribusi gamma
yang tadi rumusnya seperti ini, PDF-nya. Eksponensial. Kalau K-nya diganti 1, coba apa yang terjadi kalau diganti 1? Seper theta pangkat 1 gamma 1. Gamma 1 tadi berapa di atas 1, 2, itu? 3. Nah, 1 kan? Berarti yang depan ini nanti tinggal seper theta saja, ya kan? Iya, seperti Kak. Lalu X pangkat K-nya diganti 1, X pangkat 0, 1. 1. Satu. Oke, nggak muncul lagi. E pangkat min X per theta. Jadi menjadi sederhana. Seper theta E pangkat min X per theta. Seperti itu ya, Pak. Nah, PDF atau variabel ajak kontinu yang PDF-nya seperti itu punya nama khusus, yaitu merupakan variabel acak yang berdistribusi Eksponensial. eksponensial. Jadi ini apa namanya PDF-nya. Nah, untuk degree eksponensial ini kalau mau kita hitung F besarnya menyingkirkan F kecil, ini bisa simple, bisa dihitung. Menghitung min dan variansinya ya tinggal ganti aja tadi pada hasil gamma. Ekspektasinya K theta, K-nya diganti 1 jadi theta saja. Variansinya K theta kuadrat, K-nya diganti 1, variansi eksponensial menjadi theta Ini kuadrat. PDF. Jadi min dan variansi distribusi eksponensial adalah theta dan theta kuadrat. Ini distribusi yang penting ya, banyak aplikasinya distribusi eksponensial. Coba naik dikit. Oh, masih ada. Bisa juga apa ya, dinotasikan dengan X gamma theta 1 atau kita pakai X Eksponen. theta ini eksponensial. Ini masih pendidikan matematik ya. Pendidikan matematik. Iya, pendidikan Iya. matematik. Ya, ini kalau mahasiswa statistik ini penting Pak untuk diketahui. Gini aja, saya akan berikan apa namanya interpretasinya saja. Jadi distribusi eksponensial itu adalah salah satu distribusi yang memiliki sifat seperti ini. PXT, PX lebih dari A plus T dengan syarat X lebih dari A sama dengan X lebih dari T. Kalau X itu adalah memodelkan usia manusia, usia kita. Kemudian A itu misalnya usia Anda, misalnya 20 tahun. Sekarang misalnya ada 20 tahun. Ya. A-nya 20. A-nya 20. T-nya saya ambil 5. Berarti peluang X lebih dari 25 diberikan X lebih dari 20 sama dengan peluang X lebih dari 5. 5. A-nya saya ambil 20, T-nya sama dengan 5, maka ekspresi itu menjadi peluang X lebih dari 25 diberikan X lebih dari 20 ternyata sama dengan peluang X lebih dari 5. Oh iya, terakhirnya. Kan gitu kan, hanya 25. Tadi kalau X-nya adalah usia kita, usia manusia, peluang seseorang akan berusia lebih dari 25 tahun kalau umurnya sekarang ini 20 tahun sama saja Melihat. dengan peluang dia akan hidup 5 tahun lagi. Peluang hidup dia kan. Oh, iya, Sama iya. saja dengan peluang bayi yang baru lahir. Peluang kita hidup 5 tahun lagi dengan peluang bayi yang baru lahir akan hidup 5 tahun lagi itu sama. Oh iya. Kalau distribusinya eksponensial, kalau waktu hidup kita berdistribusi eksponensial. Ya. Nah, distribusi eksponensial itu peluang X lebih dari X itu bisa ditunjukkan Yang baru dong. Jangan yang kaya harus. jadi kalau Fx F besar peluang X kurang dari X kecil itu untuk distribusi eksponensial 1 min E pangkat min X per theta 1 min E pangkat min X per theta. Kalau peluang X lebih dari X itu adalah 1 dikurangi peluang X kurang dari X
1 dikurangi 1 min E pangkat min X per theta, yang di atasnya saya ambil, hasilnya sama dengan E pangkat min X per theta. Nah ini nanti kalau kita masukkan ke dalam sini itu sama ya. Dan yang memenuhi sifat ini hanya distribusi eksponensial untuk distribusi yang seperti ini. Itu apa sekilas saja, saya nggak detail di sini. Berikutnya kita sudah kenal distribusi uniform, eksponensial, gamma. Ada lagi yang namanya distribusi Weibull. Tentu yang menemukan namanya Weibull, yaitu banyak juga Pak aplikasinya. Saya nggak akan detail. Weibull menemukan kalau kita membuat fungsi f yang rumusnya seperti ini kalau ini ternyata merupakan fungsi apa PDF, probability density function, yang integralnya kalau diintegralkan dari 0 sampai tak hingga sama dengan 1 ya. Grafiknya macam-macam juga ini distribusi Weibull ya. Mungkin ada sebagian yang mirip dengan gamma ya, kalau parameternya dibuat beda. Ini juga bentuknya macam-macam kaya ya. Jadi rumusnya seperti ini. Dapat dibuktikan ya dengan pengintegralan. Minnya seperti ini. Theta kali gamma 1 plus over theta. Variansinya seperti ini ya. Jadi distribusi Weibull kita bisa hitung min dan variansinya. Oke, saya perkenalkan aja, saya nggak bahas detail. Ada orang lagi namanya Pareto menemukan distribusi. Bentuk fungsinya beda lagi. Pareto. Seperti ini. Ya, tentu ini kalau diintegralkan juga 1. Tadi sebelum Pareto apa? Weibull. Nah ini mungkin butuh beberapa, itu agak panjang. Anda bisa buktikan minnya akan seperti ini dan variansinya akan sama dengan seperti ini. Ya ini distribusi Pareto. Ya tentu kalau Anda mau tahu bentuknya, tinggal ya digambar aja grafik fungsi ini untuk beberapa nilai K dan theta. Anda bisa gunakan software MapleSoft. MapleSoft, pernah tahu nggak software MapleSoft? Itu gratis itu. Install aja di laptop Anda, MapleSoft. Nanti Anda bisa menggambar fungsi gamma, fungsi distribusi macam-macam, itu nanti Anda akan tahu bentuknya. Saya pakai laptop lain, jadi saya yang di laptop ini tidak terinstall kalau sehingga saya tidak bisa menunjukkan. MapleSoft. Nah, berikutnya kita akan pelajari satu distribusi yang saya kira sangat terkenal dan nantinya mungkin Anda akan banyak menggunakan, yang namanya distribusi normal. Saya akan bahas secara lebih detail distribusi normal ini. Ya. Distribusi normal. Ya ini yang menemukan juga sangat jenius. Mereka menemukan suatu distribusi yang rumusnya seperti ini, PDF-nya ya. PDF-nya seperti ini. PDF-nya merupakan kalau PDF-nya seperti ini dinamakan yang berdistribusi normal. Parameternya ada 2, mu dan sigma kuadrat ya. Nah, distribusi normal ini X-nya itu nilainya bisa minta hingga sampai tak hingga, mu-nya juga bisa minta hingga sampai tak hingga, tapi sigmanya itu harus positif. Notasinya xn mu sigma kuadrat. Distribusi ini disebut juga distribusi Gauss. Nah, kita tentu juga bisa atau bisa membuktikan
bahwa integral fungsi f ini dari min tak hingga sampai tak hingga haruslah sama dengan 1. Nah, di sini ditunjukkan. Nah, sebelum tulis biar lebih jelas. Sigma E pangkat, ya itu kalau ditulis lebih jelas begini, min setengah x min mu per sigma kuadrat, sepertinya ya, tulisannya seperti itu kalau kita tulis lebih jelas ya, atau E pangkat ya, per 2 sigma kuadrat x min mu dikuadratkan, seperti itu. X nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ganti variabelnya, kita substitusi dengan ini, z sama dengan x min mu per sigma. Jadi yang ini kita ambil sebagai z ini. Ya. Bukan dibagi z ya, tapi ini z. Berarti z sama dengan x min mu per sigma. Kalau diturunkan di z terhadap x jadi x adalah mu dan sigmanya konstan, hasilnya tinggal dx per super sigma atau dz sama dengan atau dx sama dengan sigma kali dz, gitu kan? Nah, lalu disubstitusikan. Kita akan coba hitung integral dari fx dx. Integral dari min tak hingga sampai tak hingga x dx berarti integral dari min tak hingga sampai tak hingga yang seperakar 2 ini. Perhatikan, kalau x nya min tak hingga, maka z nya berapa? Kalau x nya mendekati tak hingga, min tak hingga, ini min tak hingga dikurangi mu tetap min tak hingga, dibagi bilangan positif juga akan tetap mendekati min tak hingga. Kalau x nya ya oke. Kalau x-nya tak hingga dikurangi sesuatu bilangan, hasilnya tetap tak hingga. Dibagi positif, hasilnya tetap tak hingga. Jadi kalau integral ini nanti saya buat di z, bukan lagi di x, batasnya tetap dari min tak hingga sampai tak hingga, nggak berubah. Lalu yang fx-nya yang seperakar 2pi sigma seperempat 2 pi sigma. Lalu ada sigma kali sigma yang e nya itu menjadi e pangkat min setengah Kali. z kuadrat, ya kan? Lalu yang dx nya itu berubah menjadi sigma dz. sigma dz kan? Iya. Jadi sini menjadi sigma dz. dz. Lalu sigma dan sigmanya bisa dicoret kan? Iya bisa. Oh iya, sisa super. Berarti integral fx dx itu sama dengan integral ini, atau bisa ditulis sebagai integral min tak hingga sampai tak hingga seperakar 2pi sederhananya e pangkat min setengah z kuadrat
VZ. Nah ini nanti punya notasi khusus, nanti kita akan notasikan VZ nantinya. Ya. Pijat. Di dalam buku kita nanti kita akan notasikan Oh, dengan ini. VZ ini. Pijat. Oh iya. Yang mana? Kita Oh lihat iya. lagi. Pijat. Ya kagak fokus ya. Ih, si Indik. Enggak di sini fokus kok. Mana tuh ini malah nggak fokus. Tuh. Mantap. Ya. Kalau Z-nya 0 berapa ini nilainya? Banget. Z-nya 0 seperakar 2 pi E pangkat 0. 1. E pangkat 0 1. Iya. Iya. Berarti kalau Z-nya 0 nilainya seperakar 2 pi. Seper 2 akar pi. Gitu ya. Akar 2 pi. Seper akar 2 pi. Kalau Seper akar 2 pi. Iya yang tadi kamu apa? Seper akar 2 pi. Z-nya menuju tak hingga. Iya. Akar berapa ini? E pangkat min setengah kali tak hingga kuadrat. Tak hingga kuadrat, tak hingga kan besar sekali kan. E pangkat minus besar sekali akan menuju 0. Jadi akan Tetap. menuju 0. Menuju 0. Turun. Lalu kalau X-nya menuju minus tak hingga. Min tak hingga dikuadratkan jadi plus tak hingga. Sama. Minus tak hingga menuju 0 juga. Sama. Ke kiri juga menuju No. 0 gitu kan. Dan kalau nanti kita gambar grafik dengan Maplesoft misalnya, ini grafiknya bagus sekali nih. Nah, atau sebelum itu Oh puncak Anda kenal fungsi fx sama dengan f min x? Fungsi yang punya sifat ini fungsi apa? Lim. Bukan. Nggak belajar ya. Limit nggak? Fungsi genap, fungsi Oh, genap, genap. fungsi ganjil. Pernah kok. Fungsi Aku pernah nah, ngerjain kalau soal TB. tadi kalau kita ganti kalau apa namanya z-nya kita ganti min z ya, kalau saya hitung pi min z, Ada. pi min z itu kan nanti seperakar 2 pi E pangkat min setengah min z kuadrat. Min z kuadrat kan z kuadrat juga. Iya. Hasilnya akan sama dengan pz. Nah ini fungsi genap. Fungsi genap itu grafiknya simetri. Sehingga kalau kita menggambar grafik fungsi pz ini secara lebih bagus, ini nanti grafiknya simetri seperti ini. Bawah. Makanya grafik distribusi normal itu seperti ini. Oh. Ya. Dan Ya, luas seimbang. integral ini nanti harus kita tunjukkan bahwa integral ini luasnya harus sama dengan 1 karena ini PDF ya. Luasnya sama dengan 1. Karena simetri, luas yang sebelah kiri dan sebelah kanan sama Iya. ya. Iya. Luas yang kiri dan kanan sama sehingga integral ini bisa ditulis menjadi 2 kali integral dari 0 sampai tak hingga Oh. seperakar 2 pi E pangkat min setengah Z. Z kuadrat DZ. dz. Dari mana dulunya? Itu kan Ya. kalau Karena simetri sama. Oh, Oh, misalkan iya. satu doang. Jadi itu di bawahnya nol, bukan minta hingga. Kenapa Oh. sih sama? Oh, iya. Kanan kirinya. tank kayak gini ya guys. Coba. Nih yang di sini foto aja, foto. Foto. Gimana sih nih kameramen? Foto dong, Hasna. Nak fotonya. Ya. Nah lanjut saya ke ini layar. Bagaimana menghitung integral ini? Ya, bagaimana menghitung integral ini? Pakai pemisalan. Ya, kita misalkan W sama dengan Z kuadrat per 2 yang ini, maka nanti kita akan peroleh Z-nya menjadi apa, dz-nya menjadi apa, lalu kita bisa tulis integral tadi setelah dilakukan substitusi, bentuknya menjadi integral seperti ini di bawahnya. Nah yang W pangkat min setengah seperakar pi-nya ini bisa konstan, bisa di luar integral. Integral 0 sampai tak hingga W pangkat min setengah E pangkat min W dw. Min W deh. Min W. Nah itu kalau ada jeli Iya. yang integral 0 sampai tak hingga W pangkat
pangkat minus V dV. Ini kan mirip, ini bisa kita tulis sebagai setengahnya itu menjadi integral V pangkat 1 min setengah ya. Min setengah itu sama Min 1 plus, iya setengah. Min setengah. Min 1 plus setengah. Kita tekan dengan Setengah min 1. Biar dia W pangkat min setengah. Iya, min 1 plus setengah. Setengah lah. 1 min setengah. Oh iya. Min 1 plus setengah bisa. Iya. 1 min setengah. Nggak bisa, kan min. Berarti Min 1 plus setengah. ya benar 1 min setengah ya. Atau setengah, Min 1 plus setengah. setengah min 1 ya. Oke, pangkat min V oh iya ding. dV. Nah, makanya kalau kita bandingkan dengan definisi fungsi gamma, ini adalah gamma setengah. Itu. Dan gamma setengah itu berapa? Dalam teorema 331 ini akar pi. Akar pi. Akar pi, sehingga nanti kalau distribusikan jadi gamma setengah per akar pi, gamma setengah itu akar pi dibagi akar pi itu sama 1. dengan 1. Bisa dikira ini sama dengan akar pi. Maka akar dibagi akar pi akan 1. Ya, ini menunjukkan bahwa fungsi fx yang bentuknya seperti itu ternyata kalau diintegralkan benar-benar nilainya sama dengan 1, sehingga ini merupakan PDF, probability density function. Nah, fungsi pz tadi yang seperti akar pi pangkat min setengah z kuadrat itu kemudian selanjutnya kita kenal sebagai distribusi normal standar atau distribusi normal baku, standar normal PDF. Rumusnya ini. Notasinya Z01. Z01. Nah, PZ ini CDF-nya. CDF-nya untuk distribusi normal kita di sini menggunakan notasi khusus, bukan pakai F besar, tapi pakai huruf P yang besar ya. Ini CDF ini. Nah, di sini agak matematis, apa namanya? Tapi saya kira penting untuk Anda tahu namanya. Perhatikan, tadi PZ sama dengan P min Z sudah saya jelaskan. Artinya fungsi genap, Iya. ya. Nah, sekarang kita ingin cari P aksen Z. Hapus ya. Pi aksen Z. Ini disebut apa? Z. Itu apa gelombang? Nah, Udah kuat lagi nggak sih? Saya tulis lagi PZ sama dengan 1 akar 2pi E pangkat min setengah Z kuadrat. Coba sama-sama perhatikan turunannya, turunan terhadap Z. 1 akar 2pi nya konstan, E pangkat turunannya tetap E pangkat dikali turunan pangkatnya ya. min setengah Z kuadrat diturunkan 2 kali setengah min 1 Z pangkatnya kurangi 1 min Z. Ya. Ini dan ini sama, ya kan? Iya. Maka bisa ditulis sebagai Pi aksen Z. PZ kali min Z Z. atau min Z
PZ. PZ PZ. Itu apa? Pi ada. Pi enggaknya. PZ. Oh, kut. Pi aksen. Oh, pi aksen. Sekaligus turunan kedua. Turunan kedua dari ini. Bentuknya U kali V. Apa turunan perkalian? U aksen V U aksen V U aksen V tambah V U aksen ditambah V aksen U. U V aksen U. aksen. Ya. Itu kan? Iya. Oke, kita lihat. Per kurang kuadrat. Min PZ pisang dit. min. Nah, P aksen apa dari di atasnya? Ini kan min P aksen Z. Iya. Min Z Per V kuadrat. kali P aksennya saya ambil dari atasnya. Min Z PZ. Min Z PZ. Z itu kan? Ya kuadratnya ada. Kalau itu dituliskan, disederhanakan min Z kali min Z Z kuadrat kan? Kali PZ, ini ada PZ, PZ-nya dikeluarkan. Ya, bisa min 1 plus Z kuadrat atau Z kuadrat min 1. Ya, tulis yang mungkin lebih enak adalah sama dengan Z kuadrat min 1 kali Perkalian PZ. Ada. Ya. Coba cari dit. Coba. Nah, di pelajaran kalkulus Anda mencari maksimum minimum kan sudah belajar ya. Sabar. Maksimum minimum fungsi, titik ekstrim dari fungsi. Mencari nilai ekstrim dari fungsi kan biasanya cari turunannya kan, lalu diambil nilainya, dicari dicari persamaan PZ sama dengan 0 kan, Pi aksen itu atau F cari aksen lagi ya. X Bisa kan nggak ada. sama dengan 0 kalau dalam ini P aksen Z sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0, P aksen Z sama dengan 0. Dibuat sama dengan 0, PZ itu selalu positif. Tadi grafiknya seperti ini di atas ini. Iya. Maka hanya mungkin kalau Z-nya sama dengan penyebab P aksen Z sama dengan 0 itu kalau Z-nya 0. Nah, Z-nya sama dengan 0 itu bisa macam-macam, bisa nilai maksimum, bisa nilai minimum. Biasanya kita bisa juga menguji apakah maksimum minimum dengan turunan kedua. Iya. Kalau tadi Z yang sama dengan 0 merupakan titik ekstrim. Kalau Z-nya diganti 0 pada turunan kedua, P double aksen 0, ini 0 kuadrat min 1 kali P 0. 0 kuadrat min 1 itu hasilnya min 1. PZ P 0 itu akar 2P negatif. Nah, karena turunan keduanya negatif berarti merupakan titik balik maksimum. Sehingga terlihat apa teruji di sini. Grafiknya memiliki nilai maksimum di titik 0 dengan nilai maksimum akar 2P. Anda mungkin juga masih ingat kalau ingin mencari titik belok pada suatu fungsi. Titik belok pada suatu fungsi kan mencari turunan kedua, ya kan? Iya. Turunan kedua dibuat sama dengan 0. Iya. Kalau ini dibuat sama dengan 0, dibuat sama dengan 0, PZ-nya nggak pernah 0, Z kuadrat min 1 sama dengan 0, Z-nya 1 atau min 1. Berarti pada titik Z sama dengan 1 atau min 1 itu merupakan titik belok. Jadi sebenarnya kalau kita buat grafik yang bagus, di sini titik belok sebenarnya. Mulai dari itu kalau Z-nya 1, kalau gambarnya bagus ini titik belok ini grafiknya dari cekung ke cembung ke cekung ya. Ini juga titik belok, yaitu sifat. Nah, hasil pengintegral hasil turunan ini sangat penting untuk kita bisa menghitung min dan variansi. Ini tadi sudah kita jelaskan. Jadi Z memiliki unit maximum at Z sama dengan 0 and inflection point itu titik belok pada Z plus minus 1. Nah, lalu yang penting juga ini PZ menuju 0 dari grafiknya Anda lihat tadi sudah saya jelaskan. Tapi P aksen Z ini juga tetap menuju 0
kalau Z-nya menuju tak hingga atau min tak hingga. Mengapa? Di aksen Z, kalau ini menuju tak hingga, ya, ini kalau Z-nya menuju tak hingga, min Z menuju min tak hingga. Tapi yang ini E pangkat min setengah Z kuadrat akan menuju 0. Menuju nolnya E pangkat dengan menuju tak hingganya Z ini lebih cepat ini menuju 0. Sehingga nanti bisa ditunjukkan keseluruhan ini akan menuju 0. Ya. Sehingga kita memperoleh di aksen Z itu tetap akan menuju 0, baik Z-nya menuju tak hingga atau Z-nya menuju minus tak hingga. Ya, menuju 0 untuk Z menuju tak hingga maupun tak hingga. Fakta ini penting untuk kita kemudian menghitung min dari distribusi normal standar. Ya, itu. Minnya ekspektasi Z